Bab 245. Pipa terkubur di bawah ubin lantai. Nona. Melihat Stella Hughes gemetar, dia hampir pingsan di tanah. Sain Zaya, pengurus rumah tangga dan pelayan semua bergegas dengan cemas dan mendukungnya dengan semua tangannya. Zendi Yuan menyaksikan dari samping, dengan ekspresi takut-takut dan cemas. Siapapun dapat melihat bahwa setelah Master Yuan menyesuaikan keberuntungan dengan teknik penentuan posisi naga emas besar, keberuntungan Nona Hughes tidak hanya tidak meningkat, tetapi juga menjadi lebih buruk seperti yang dikatakan Kenzi sebelumnya. Zendi Yuan menoleh untuk melihat Kenzi. Kenzi masih duduk di sana sambil menghirup teh dengan ringan. Tanpa alasan, ketakutan di mata Zendi Yuan menjadi lebih kuat. Cepat. Stella Hughes perlahan pulih, wajahnya pucat, dan dia berkata dengan lemah. Telepon dan tanyakan dengan jelas. Adikku dan nenekku, apa tidak punya masalah? Pembantu rumah tangga buru-buru berkata, Nona, jangan khawatir, saya akan menelepon dan bertanya segera. Nyonya Hughes dan yang lainnya diberkati dengan keberuntungan besar, dan mereka akan baik-baik saja. Pengurus rumah tangga kemudian membuat beberapa panggilan telepon untuk bertanya, sampai pada titik kecelakaan udara. Tidak lama setelah itu terjadi, tiba saatnya organisasi lokal mengatur penyelamatan. Semua korban masih belum jelas, dan pengurus rumah tidak bisa menanyakan informasi yang valid. Sain Zaya hanya mengambil remote control di meja kopi dan menunjuk ke TV besar, mencoba mendapatkan informasi terbaru tentang bencana udara dengan menonton stasiun berita. Program berita darurat Paradise Island TV muncul di TV. Nyonya rumah memiliki wajah serius. Menurut laporan, ada berita terbaru tentang kecelakaan penerbangan 76 Mei yang terjadi belum lama ini. Menurut laporan dari saksi bahwa penerbangan 576 seharusnya meledak di udara selama mendaki dari bandara. Saksi mengamati asap tebal keluar dari ketinggian, dan kemudian melihat dengan mata kepala sendiri bahwa penerbangan 576 berubah haluan dari naik menjadi terjun ke pulau. Selain pembawa berita wanita, ada juga ahli kecelakaan udara yang diundang khusus, dengan ekspresi cemberut dan memberikan penjelasan khusus. Meskipun pihak berwenang melakukan penyelamatan, tetapi dilihat dari berita dari semua pihak, situasi di penerbangan 576 tidak optimis. Pesawat penumpang menabrak sekawanan burung dalam proses pendakian, dan sangat jarang dua mesin rusak satu demi satu, yang membawa kesulitan besar bagi kendali pilot. Dan arah jatuhnya Flight 576 adalah pegunungan, yang merupakan medan pegunungan, dan hampir tidak ada kondisi untuk pendaratan paksa. Pilot tidak dapat melakukan pendaratan darurat, dan sulit untuk menarik pesawat untuk menyingkir dari medan pegunungan. Dapat dinilai bahwa penerbangan 576 probabilitas untuk bertahan hidup sangat kecil. Silakan persiapkan diri Anda secara mental, kecelakaan udara ini mungkin kecelakaan udara terburuk di Pulau Paradise dalam 10 tahun terakhir. Mari kita berdoa bersama, semoga Tuhan memberkati, penumpang dan awak penerbangan 576 bisa selamat. Setelah menonton siaran berita darurat ini, Stella Hughes sudah menangis sedih. Nona, Anda harus tenang. Ini bukan langkah terakhir, saya percaya Nyonya Hughes dan yang lainnya akan baik-baik saja. Sain Zaya menghiburnya untuk sementara waktu, tetapi Stella Hughes menangis lebih sedih, dan dia tidak bisa dibujuk. Sain Zaya memandang Tuan Yuan di sebelahnya, dan tidak bisa menahan amarah, dia meraihnya dan melampiaskan amarahnya di kepalanya. Zendi Yuan, beri aku penjelasan. Mengapa Nona tertua bernasib buruk, bukankah menurutmu peruntungannya akan menjadi lebih baik? Wajah Zendi Yuan menjadi gelap karena kecemasan. Aku tidak tahu mengapa ini terjadi, ya ampun, teknik penentuan posisi naga emas besar selalu sangat akurat. Akurat ibumu? Temperamen keras Sain Zaya muncul, dan dia meninju Zendi Yuan ke tanah sambil berteriak. Tuan Kenzi. Sain Zaya meninggalkan Tuan Yuan, bergegas ke Kenzi, dan berkata dengan cemas. Sain Zaya tahu bahwa Tuan Kenzi adalah seorang ahli, dan pasti ada cara untuk menyelamatkan situasi. Tolong Tuan Kenzi menemukan cara untuk membantu Nona keluar dari nasib buruk. Kenzi Harimurti berpikir sejenak, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Melihat Sain Zaya pergi ke Kenzi untuk meminta bantuan, Stella Hughes juga bereaksi. Dia tiba-tiba teringat bahwa apa yang dikatakan Kenzi sebelumnya, bencana berdarah Tuan Yuan, termasuk keberuntungannya sendiri, akan menjadi lebih buruk, dan sekarang semuanya menjadi kenyataan.
Ini menunjukkan bahwa Tuan Kenzi jelas adalah master yang sebenarnya. Tuan Kenzi. Stella Hughes berteriak, tersandung, berlutut di tanah, dan menangis dan memohon. Tuan Kenzi, saya tahu Anda punya cara. Tolong selamatkan keluarga saya. Ketika semuanya sampai pada titik ini, Kenzi pasti tidak akan tinggal diam. Dia membantu Stella Hughes bangkit dari tanah dan menghiburnya beberapa patah kata. Nona Hughes, jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda menyingkirkan nasib buruk. Tapi ada satu hal yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Sangat sulit untuk mengubah kecelakaan yang telah terjadi. Bisakah kamu menjaga keluargamu tetap aman? Saya hanya bisa mengatakan ada harapan, tetapi saya tidak berani membuat keputusan. Setelah mendengar ini, Stella Hughes segera berhenti menangis, dan buru-buru meminta Kenzi untuk mengambil tindakan. Saat ini, Kenzi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berjalan ke tengah ruang tamu, melihat ke berbagai tempat di lantai ubin, dan berjalan beberapa langkah ke depan. Dia melangkah ke depan, mengetuk ubin lantai dengan kakinya dan berkata, jika saya melakukan menebak dengan baik, harusnya ada pipa air berbentuk busur di bawah ubin lantai ini, dari timur ke barat. Dia menandai arah pipa, lalu mengambil beberapa langkah ke kiri, dan mengetuk tanah dengan jari kakinya, dan di sini, harus ada pipa air lain. Dengan cara ini, Kenzi berada di lantai ruang tamu. Dia menandai 5 lokasi pipa, dan kemudian dengan serius menjelaskan. Sain Zaya, segera dapatkan alatnya dan cungkil semua ubin lantai. Ingat, kecepatannya harus cepat, dan pipa air yang terkubur di bawah ubin lantai 5 tidak boleh rusak. Ya. Di bawah mata semua orang yang tercengang, Sain Zaya pergi keluar tanpa ragu, dan memanggil 2 tukang kebun, memegang sekop. Semua orang sibuk untuk sementara waktu, dan segera, ruang tamu yang besar itu hancur tanpa bisa dikenali. Semua ubin lantai dibuka, memperlihatkan 5 pipa air yang terkubur di bawah ubin lantai. Pengurus rumah tangga dan yang lainnya terkejut dan berkata, Tuan Kenzi luar biasa. Ketika villa ini direnovasi, dia secara pribadi mengawasi pengerjaannya, dan bahkan tidak ingat di mana pipa air terkubur di bawah ubin lantai, tetapi Tuan Kenzi hanya dengan santai sekilas, Anda dapat menilai arah peletakan 5 pipa air di bawah ubin lantai. Penglihatan semacam ini bahkan lebih akurat daripada fungsi perspektif mesin sinar X. Benar-benar mengagumkan. Stella Hughes, Sain Zaya, pelayan dan pengawal tukang kebun dan tukang kebun semua memandang Kenzi dengan tatapan kosong, wajah mereka penuh kejutan dan kekaguman. Tetapi pada saat ini, di sudut ruang tamu, terdengar suara gemetar dan perkelahian. Saya melihat Master Yuan, ahli Feng Shui, menatap pipa berliku yang terbuka di tanah, matanya ngeri dan giginya gemeretak. Naga, bentuk naga. Benar saja, ada seekor naga, terperangkap di dalam tanah. Formasi pengunci naga telah terbentuk. Saat berikutnya, Master Yuan berteriak dan berlutut di depan Kenzi, lalu menumbuk kepalanya seperti bawang putih, dan berteriak dengan sedih, Tuan Kenzi, tolong selamatkan saya. Tolong saya. Saya tidak ingin diserang oleh nasib buruk dari formasi kunci naga. Bab 246. Kamu sangat bodoh. Zendi Yuan berlutut di tanah dan menangis, dan ketika dia baru saja selesai berbicara, dia mendengar ledakan keras. Bingkai foto besar yang awalnya tergantung di dinding diguncang oleh konstruksi lantai ruang tamu. Tiba-tiba jatuh dari dinding, Zendi Yuan berteriak, diterpa oleh bingkai foto besar, dan ditekan dengan kuat di bawah bingkai foto. Semua orang terkejut. Bingkai foto yang besar terbuat dari kayu cendana yang sangat tebal. Benda ini beratnya beberapa ratus kilogram. Setelah dihancurkan dan ditekan pada seseorang, khawatir itu bisa menghancurkannya hidup-hidup. Setelah ledakan keras, lobi menjadi sunyi. Kenzi, Sain Zaya, Stella Hughes, dan yang lainnya semua menatap lukisan raksasa itu dengan cemberut. Setelah beberapa saat, mereka berteriak dengan rasa bersalah. Tuan Yuan, Tuan Yuan. Apakah kamu baik-baik saja? Setelah beberapa saat, di bawah bingkai foto besar, sebuah tangan terulur dengan gemetar, disertai dengan tangisan samar. Oh, sakit. Tolong aku. Semua orang tercengang setelah mendengar ini.
Cepat, dia belum mati, tolong selamatkan dia. Teriak Sain Zaya, dan kedua tukang kebun, pengurus rumah tangga, dan pengawal bekerja sama untuk mengangkat bingkai foto. Baru setelah itu Kenzi dapat mengangkat Zendi Yuan yang sekarat dari bingkai lukisan. Kenzi memeriksa luka-lukanya. Ada beberapa tulang rusuk patah dan satu lengan terkilir. Selain itu, tidak ada masalah serius. Zendi Yuan masih bisa bergerak. Kenzi benar-benar terkejut saat melihat tatapan sedih Master Yuan di matanya. Brengsek, kamu tidak mati dengan cara ini, Tuan Yuan, hidupmu benar-benar sangat diberkati. Aku benar-benar merasa sangat aneh, kamu telah selamat dari 2 kesialan berturut-turut, bagaimana kamu bisa memiliki keberuntungan yang begitu baik? Jika ada orang lain yang mengalami kecelakaan tragis dan dipuji sebagai diberkati, mereka pasti akan merasa ironi dan terhina, dan akan marah. Tapi Tuan Yuan jauh dari itu. Dia tahu betul bahwa di bawah selubung nasib buruk, itu pasti keberuntungan di antara kemalangan bahwa dia tidak mati 2 kali berturut-turut dan dia sangat diberkati. Guru Yuan berkata dengan sedih, terima kasih, Tuan Kenzi, atas pujian Anda. Keluarga saya telah memperhatikan mengumpulkan kebajikan sejak 3 generasi nenek moyang kita. Keluargaku tidak pernah membunuh, dan selalu menjadi vegetarian. Awalnya keberuntungan lebih baik daripada orang biasa. Kenzi mengerti ini setelah mendengar ini. Tampaknya Zendi Yuan ini telah memakan semangkuk nasi ini berdasarkan Feng Shui sejak nenek moyangnya 3 generasi. Keluarga profesional seperti ini yang mencari nafkah dengan meramal sering kali beruntung. Entah nasibnya baik, dan Tuhan berkenan, atau memiliki bakat atau pemahaman yang berbeda dari orang biasa. Beramal, berkorban, dan berdoa untuk berkah, untuk mengumpulkan berkah untuk diri sendiri. Di bawah warisan keluarga seperti itu, bagaimana nasib Tuan Yuan bisa buruk? Namun, Master Yuan sendiri tahu bahwa tidak peduli seberapa keras takdirnya, dia tidak akan mampu bertahan di bawah nasib buruk formasi penguncian naga. Dalam waktu kurang dari setengah jam, 2 Bloodlight Disaster muncul di tubuhnya. Jika ada waktu lain, Master Yuan berani bertaruh dengan siapapun bahwa dia tidak akan pernah memiliki keberuntungan seperti itu lagi. Hanya mungkin berakhir dengan akhir yang fatal. Memikirkan hal ini, Master Yuan menjadi cemas dan memohon dengan sedih, Tuan Kenzi, tolong selamatkan saya. Tolong bantu saya. Saya tidak bisa menahannya lagi. Formasi naga ini, kecelakaan lain akan terjadi. Aku tidak ingin mati. Dia meraih kaki celana Kenzi dengan satu tangan, berbaring di tanah dan mulai menangis. Master Yuan saat ini tampak menyedihkan, dan dibandingkan dengan wajah bangga sebelumnya, itu sudah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Kenzi melihat penampilannya yang menyedihkan di matanya, dan mau tidak mau menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Bangun. Setelah Sain Zaya mendengar ini, dia bergegas maju untuk membantu Tuan Yuan berdiri. Kenzi berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Yuan, Anda enggan mengikuti saran saya sebelumnya. Orang sombong seperti Anda layak mendapat nasib buruk dan tidak layak diselamatkan. Tuan Yuan menjadi cemas setelah mendengar ini, dan berlutut lagi, menangis dan memohon. Tidak, Tuan Kenzi. Saya tahu itu salah, saya tahu Tuan adalah seorang master. Yuan tidak memiliki mata, dan tidak mengenali wajah master, jadi saya akan mengakuinya kepada Tuan sekarang. Dia juga ketakutan. Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan gemetar. Lupakan saja. Kenzi tidak bisa terbiasa dengan penampilannya yang begitu, dia setengah mati, dan dia masih menamparkan dirinya sendiri dengan lemah. Di mana karakter master barusan, hanya seperti sepotong kotoran. Kenzi menghentikannya dengan tidak sabar, dan menegur. Jangan lakukan trik menebus kesalahan ini. Anda harus rendah hati di masa depan, jangan berpikir bahwa Anda memiliki kemampuan meramal, dan Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai master. Anda jadi memandang rendah ini, memandang rendah itu, dan berpura-pura menjadi kuat di mana-mana. Saya dapat mengucapkan kalimat ini kepada Anda 100 kali. Ada orang di luar orang, ada gunung di luar gunung, ada langit di atas langit. Simpanlah dengan kuat di hatimu. Iya. Mendengar nada ini sedikit longgar, mengetahui bahwa Tuan Kenzi tidak lagi peduli dengannya dan bersedia membantunya menyingkirkan nasib buruknya,
Master Yuan tidak bisa menahan kegembiraan, dan buru-buru berbaring di tanah dan bersujud beberapa kali. Kemudian, Master Yuan dibantu ke samping, dia mengerutkan kening, dan menurut penjelasan Kenzi, dia dengan cermat melafalkan kata-kata peringatan yang terkenal. 100 kali, Tuan Yuan tidak berani melewatkan sepatah kata pun, seperti siswa sekolah dasar yang patuh, dia menghafal semuanya. Kenzi mengabaikannya dan menatap pipa air yang terbuka di tanah, tidak tahu berpikir apa di sana. Sain Zaya, Stella Hughes, pengurus rumah tangga, dan yang lainnya menunggu, tidak berani mengganggunya, dan semua tinggal di sisinya dengan tenang. Formasi pengunci naga tidak dapat dipatahkan secara paksa. Pipa air ini tidak dapat diubah, juga tidak dapat dengan mudah rusak. Kenzi berkata sambil berjalan ke tengah ruang tamu, matanya tertuju pada persimpangan pipa air, dan dia menjelaskan, Sain Zaya, Anda mengatur tenaga kerja untuk menghubungkan persimpangan ini untuk memandu air keluar dari pipa. Iya, Tuan. Sain Zaya tidak ragu untuk lakukan seperti yang dia inginkan. Master Yuan melangkah dengan susah payah dan bertanya dengan lemah, Tuan Kenzi, apa tujuan pengaturan Anda? Kenzi meliriknya dan berkata, pernahkah Anda mendengar tentang formasi naga tersembunyi? Setelah mendengar ini, Master Yuan mendengus, mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, formasi naga tersembunyi, aku mendengarnya dari leluhur. Hanya saja aku tidak begitu mengerti, dan sekarang dia akan menghancurkan formasi naga ini. Apa ada hubungannya dengan formasi naga tersembunyi yang dikatakan Tuan Kenzi? Kenzi berkata, Tuan Yuan, Anda benar-benar bodoh. Tuan Yuan tercengang dan tidak berani mengatakan lebih banyak. Kenzi berkata dengan acuh tak acuh. Karena Anda telah mendengar tentang formasi naga tersembunyi, pernahkah Anda mendengar bahwa formasi naga dan formasi naga tersembunyi adalah pedang bermata dua, mirip satu sama lain dan berlawanan satu sama lain? Master Yuan mengetahui bahwa pengetahuannya terlalu rendah dibandingkan dengannya, dia tidak berani bertanya dengan santai, dia hanya mengambil sikap rendah hati dan menatapnya dengan tulus. Kenzi melanjutkan, karena formasi tidak dapat dihancurkan secara paksa, maka manfaatkan situasi ini dan ubah formasi penguncian naga di sini menjadi formasi naga tersembunyi. Dia melangkah maju dan mengetuk dua titik lainnya dengan jari kakinya. Di tanah. Di sini, kita juga harus membuka alirannya. Biarkan air mengalir di tiga titik ini ditarik keluar dari pipa air, dan bekerja sama dengan ambang jendela marmer yang bernapas di timur, mengerti? Mata Zendi Yuan berkilat setelah mendengar ini, dan dia berkata dengan penuh kekaguman, saya mengerti, saya mengerti. Tuan, ini benar-benar luar biasa. Tuan Kenzi memang seorang master, Yuan sangat mengagumi. Mendengar ini saat itu, dia memandang Kenzi, seperti seorang penggemar tak berotak yang melihat seorang idola, penuh kekaguman dan keterkejutan, dan berharap dia akan segera memeluk kakinya dan memujanya.